Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, dan sejumlah aktivis HAM mengunjungi Direktur Lokataru Del Pedro Marhain dan beberapa rekannya yang ditahan di Polda Metro Jaya. Kunjungan ini juga merupakan respons terhadap penangkapan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Del Pedro Marhain dan sejumlah aktivis. Menurut Kontras, tuduhan penghasutan pada sejumlah aktivis adalah tuduhan yang berpotensi merusak partisipasi anak muda dalam terwujudnya partisipasi publik yang baik. Kurang lebih kami di sini semua bersepakat bahwa tuduhan penghasutan yang dialamatkan oleh kepolisian kepada semua orang yang ditangkap gitu ya, termasuk Pedro, Muzaffar, Syahdan dan juga Harik Anhar adalah tuduhan yang terburu-buru dan tuduhan yang kemudian dapat merusak ke depannya masa depan partisipasi gerakan anak muda dalam mendorong kebijakan publik yang lebih baik di negara ini. Sementara, tim advokasi untuk demokrasi TAUT masih mengupayakan penangguhan penahanan terhadap Del Pedro Marhain yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis. Perwakilan TAUT Alif Fauzi mengatakan surat permohonan penangguhan telah diajukan ke penyidik. Pasalnya memang ini sifatnya bentuknya adalah penghasutan seperti itu. Tapi kita lihat gitu ya, ini tidak ada korelasi, tidak ada kausalitasnya gitu ya dengan beberapa gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat luas gitu ya. Akan terus melakukan pendampingan di tahapan penyidikan ini gitu ya. Mungkin coba juga menimbang beberapa hak yang memang diberikan kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu salah satunya melakukan penangguhan penahanan atau mengajukan permohonan pra-peradilan gitu ya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Permasyarakat Yusril Iza Mahendra bersama wakilnya Otto Hasibuan menemui Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain yang ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam pertemuan itu, Yusril mengatakan Del Pedro tetap bersikeras menyatakan tak bersalah. Meski demikian, Yusril mengatakan pihaknya akan memastikan bahwa proses hukum yang dijalani Del Pedro sudah sesuai prosedur. Dia mengatakan saya tetap berpendapat bahwa saya tidak bersalah. Ya, saya katakan kami menghormati itu. Walaupun polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, kita tunggu sampai pemeriksaan ini selesai dan kami harus memastikan bahwa Anda diperiksa sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, dan pemeriksaan itu dilakukan secara fair, jujur, dan adil, dan didampingi oleh penasihat hukum. Di depan Yusril, Del Pedro Marhain mengatakan siap menghadapi proses hukum yang adil. Del Pedro percaya bahwa Polda Metro Jaya, Yusril, dan Otto Hasibuan mempunyai integritas yang tinggi. Insya Allah saya siap mengikuti proses hukum, bagaimananya nanti kita lihat ke depan. Insya Allah kalau dari saya tetap, insya Allah saya tidak bersalah. Kita juga lihat ke depannya dan saya pasti kepolisian, Pak Yusril, juga Komando, juga masyarakat yang punya integritas, teman-teman, saya yakin tidak mungkin membawa kita ke dalam hal yang kegelapan. Del Pedro Marhain dan 5 orang lainnya ditangkap oleh polisi atas tuduhan provokasi dalam demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025 lalu. Mereka dituduh telah menghasut massa untuk bertindak rusuh saat unjuk rasa. Hingga kini, 68 orang masih ditahan pasca demonstrasi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah aktivis termasuk Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain ditangkap usai demo yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Del Pedro dan sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan penghasutan massa untuk bertindak rusuh saat unjuk rasa. Lalu bagaimana proses hukum terhadap mereka? Kita akan bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, kemudian Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Iwayan Sudirta. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi semuanya. Ya, baik. Saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Anda melihatnya sejauh ini seperti apa proses hukum terhadap Del Pedro dan juga sejumlah aktivis dan juga ada beberapa orang yang masih ditahan terkait demo Agustus lalu? Ya, terima kasih. Ya, pertama tentu khusus Del Pedro ini memang kita sangat terkejut terkait dengan penangkapannya. Hanya tentu mekanisme SOP penangkapan sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka kan itu memiliki waktu
1 kali 24 jam, itu pun penyidik didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Apabila dalam 1 kali 24 jam ternyata memang tidak cukup bukti, sebagaimana yang lain itu juga sudah dibebaskan. Namun selanjutnya dalam pantauan Kompolnas, Del Pedro ini tidak dibebaskan, namun kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, penyidik sendiri meyakini bahwa dalam proses ini memiliki alat bukti yang cukup ya, minimal 2 alat bukti. Tentu memang ya penyidik kan di dalam konteks penegakan hukum merupakan penafsir awal terkait dengan norma. Hanya dalam proses penyidikan kan dia dituntut memenuhi di dalam menafsirkan norma itu pada 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti. Jika 2 alat bukti itu cukup, maka disitulah penyidik berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tentu proses ini sudah kita lihat, termasuk kemarin kita ada rapat koordinasi antar kementerian yang itu dipimpin oleh Pak Menko Hukum, yang itu juga sudah melihat ke Polda Metro Jaya. Nah, tentu kita memahami bahwa ya proses hukum itulah yang terus berjalan, kami awasi, sehingga dalam hal ini tentu karena satu penangkapan, yang kedua penetapan tersangka sendiri kan bisa diuji di pra-peradilan, apakah sah atau tidak, itu tentu perlu digunakan. Yang kedua, kita tentu tetap memastikan bahwa itu proses model di dalam penanganan kaitannya dengan pelaku kerusuhan, termasuk yang khusus yang ini disangkakan pada Del Pedro, tentu hak-hak tersangka itu dapat terpenuhi, termasuk di dalam dirinya ya hak untuk diam, hak untuk membela diri, itu kan ada hak yang harus dihormati. Yang kita pastikan juga bahwa proses pemeriksaan terhadap siapapun, ya termasuk ya Del Pedro, prosesnya itu tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan, semuanya sesuai dengan SOP, kode etik, profesional, prosedural, dan proporsional. Itu yang kami pastikan di dalam proses pemeriksaan, penyidikan, khususnya terhadap Del Pedro dan yang lainnya terkait dengan kerusuhan di dalam beberapa waktu lalu. Oke, kalau dari Kompolnas sendiri, Pak Yusuf, ini kalau kita melihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh pihak aktivis gitu ya kemarin terkait dengan dibilangnya ini penetapan tersangka terburu-buru gitu, semuanya seakan-akan kriminalisasi. Anda apakah juga mendorong untuk bisa proses hukum terhadap para aktivis ini bisa dihentikan? Ya kalau mengajak orang unjuk rasa ya itu tidak ada pelanggaran. Kan itu yang paling utama. Bagaimana selanjutnya bukti-buktinya, apakah itu memang hanya mengajak orang untuk unjuk rasa, itu kan hak ya, hak menyampaikan pendapat di muka umum. Kita ajak orang lain untuk menyampaikan pendapat di muka umum, ya nggak ada masalah, itu nggak ada pelanggaran itu. Tapi di dalam persoalan khusus Del Pedro ini meyakini bahwa penyidik tidak dalam konteks yang dimaksud mengajak orang lain untuk unjuk rasa, mengajak orang lain untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, Kompolnas sendiri sekali lagi memposisikan sebagai pengawas fungsional, tidak berposisi sebagai seolah penyelidik ataupun penyidik sebagaimana diatur dalam KUHP ya. Sejauh yang kita lihat ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan SOP. Ini yang kita pastikan bahwa proses pemeriksaan itu tidak boleh bertentangan dengan SOP. Nah, oleh karenanya kami ya, karena ini perlu dipastikan apakah sah atau tidak,
maka berpendirian apabila memang bisa digunakan hak daripada Del Pedro untuk menguji di pra-peradilan, kita sarankan demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Usman. Pak Usman, Anda melihat apa yang kemudian saat ini dialami oleh Del Pedro dan juga kawan-kawan. Ini kan ada yang bilang bahwa ya mereka hanya mengajak untuk berpendapat gitu ya, mengajak untuk berdemo, mengajak untuk bisa menyuarakan aspirasi di tengah masyarakat. Kemudian dalam tanda kutip ini mereka dibilang kriminalisasi dan juga terburu-buru. Anda melihatnya seperti apa, Pak Usman? Ya, kami sudah mempelajari proses penangkapan tersebut dan kami berkesimpulan bahwa penangkapan itu menyimpangi kaidah-kaidah hukum acara yang benar, mulai dari surat penangkapan sampai dengan perlakuan aparat terhadap Del Pedro ketika dibawa ke Polda Metro Jaya. Nah, yang kedua, kami juga sudah mempelajari pasal-pasal yang dikenakan kepada Del Pedro. Dan kesimpulan kami, buktinya sangat lemah. Baik itu berkaitan dengan misalnya dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan, maupun juga penghasutan terhadap anak untuk misalnya terlibat di dalam kegiatan politik, unjuk rasa, atau larangan lain yang ada di dalam konvensi anak atau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian kami meminta atau merekomendasikan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan tersebut. Gitu. Yang pertama, kalau memang kepolisian serius dalam mencari siapa dalam kerusuhan, siapa yang melakukan kerusuhan, menyerang polisi, maka mereka bukanlah sasaran. Itu saya kira salah sasaran. Kalau pihak kepolisian tidak bisa juga melakukan mengeluarkan SP3, setidak-tidaknya permohonan penahanan mereka, saya juga ikut menandatanganinya, dikabulkan. Gitu. Saya kira ini penting untuk menjaga kredibilitas kepolisian yang sangat merosot dalam beberapa pekan yang terakhir. Harapan kami pada Kompolnas juga demikian, melakukan pengkajian sekaligus juga melakukan peninjauan lebih kritis terhadap proses penangkapan terhadap Del Pedro Marhain, terhadap Harik Anwar, terhadap Syahdan Hussein, dan lain-lainnya. Dan kami mendesak agar seluruhnya dibebaskan, termasuk juga pelajar-pelajar yang masih ditahan atau mahasiswa yang masih ditahan, dan juga para aktivis hak asasi manusia yang masih ditahan. Oke, baik, didorong untuk kemudian penangguhan penahanan, dibebaskan, kalau bisa ya dihentikan penyidikannya. Tapi dihentikan, karena buktinya sangat lemah. Oke, saya coba ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, ini kan kemarin Pak Yusril sempat mengunjungi Polda Metro Jaya, kemudian menjenguk Del Pedro dan juga sejumlah tahanan lainnya, kemudian juga sempat ke Makassar untuk menjenguk tahanan demo lainnya. Tapi yang kemudian kita soroti kemarin ketika Pak Yusril ini bilang ya minta untuk dijalani proses hukumnya seperti itu. Anda melihatnya seperti apa dari pemerintah menanggapi mungkin suara-suara masyarakat yang menuntut untuk para aktivis ini dibebaskan seperti itu? Ya, mohon maaf kalau kita mau belajar dari negara maju, dan kalau kita mau maju, kedatangan Pak Yusril dan Pak Otto itu sebenarnya harus bermakna besar. Apakah bermakna besar? Tergantung. Ketika beliau itu persiapan mengunjungi Del Pedro, ada nggak dalam pikiran mereka itu, saya harus menegakkan demokrasi di negeri ini. Saya harus menegakkan kepastian hukum dalam pengertian yang adil. Kebersamaan di depan hukum. Yang ketiga, Pak Yusril ini kan orang pemerintahan. Adakah pikiran yang ketiga yang ada berkecamuk dalam dirinya bahwa eksekutif tidak boleh intervensi dalam perkara-perkara seperti ini. Jangan sampai polisi menjalankan pikiran-pikiran eksekutif, karena kalau di negara-negara maju ini sangat dilarang. Dan mereka mengatakan harus taat pada trias politika gitu. Jadi negara maju ini fondasi konstitusinya ada 3 hal. Demokrasi, kepastian hukum, dan trias politika. Nah, kita menunggu, harus bersangka positif kehadiran
Pak Otto dan Pak Yusril itu harus bermakna untuk 3 hal itu. Dan kalau itu disertai dengan political pemerintah sebelumnya yang ingin memastikan bahwa LP itu tidak penuh dengan tahanan itu harus dikurangi karena banyak sekali memakan biaya. Anggaran kita, pajak rakyat itu berapa triliun digunakan untuk membiayai tahanan. Maka pemerintah jauh-jauh hari belum kejadian ini sudah punya kemauan politik untuk mengurangi sejauh mungkin tahanan-tahanan yang ada selama ini. Yang kedua, filosofi penahanan. Ada yang salah, saya termasuk yang menjadi sekretaris KP2HAP. Saya bangga dulu karena KUHAP dianggap karya besar, disambut baik, dan saya di situ sekretaris dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan advokat. Ternyata kita kurang cermat di situ. Orang kok bisa ditahan karena ada kekhawatiran akan melarikan diri, kekhawatiran mengulangi perbuatannya. Ya. Kok baru kekhawatiran orang boleh ditahan? Saya minta maaf pada masyarakat. Nah ini dia Pak Wayan, kalau kita perhatikan. Kok baru kekhawatiran? Jangan sampai beringin dikira hutan, itu kan bahaya. Nah ini ketika ada penahanan bukan terlalu subjektif. Yang kemudian ya, ada. Kalau aparatnya betul-betul objektif. Tapi kalau nggak objektif, kekhawatiran itu dia buat sendiri. Oke. Kalau dari Pak Wayan sendiri kan memandangnya seperti apa? Harus dibebaskankah aktivis ini yang ditahan ini, Pak? Ya. Kalau Anda melihatnya sendiri dengan pandangan Anda tadi, apakah memang mereka yang ditahan ini, yang aktivis ini yang kemudian tidak menimbulkan kekhawatiran sebenarnya harus dilepaskan? Iya kan, terlepas dari kasusnya karena saya tidak ikut dan saya mengimbau sebenarnya. Betul nggak ada pelanggaran? Mas Usman ini kan bukan orang sembarangan juga. Mas Usman ini mengingatkan bahwa ketika Delpedo mau dibawa ke kantor kepolisian, ada perlakuan-perlakuan yang tidak wajar, tidak baik. Nah kalau dari sisi itu, kita harus mengingatkan kepolisian dan keluarganya. Kalau memang ada pelanggaran, datang aja ke Komisi 3. Komisi 3 nggak bisa intervensi. Tapi Komisi 3 sekecil apapun punya kewenangan mengawasi kepolisian. Kita akan panggil kepolisian kalau ada pelanggaran. Karena dalam situasi seperti ini tidak seorang pun yang boleh membuat masalah baru gitu. Apalagi kalau latar belakang Delpedo ini kan sama punya latar belakang sama dengan Mas Usman. Iya. Punya keyakinan tersendiri terhadap pola pikir aktivis masyarakat sipil. Saya sendiri belajar walaupun tidak lama, cuma 3 tahun di LBH. Tapi kemudian saya menjadi pengacara ICW. Tahu banget pikiran mereka. Apakah ada nasionalisme di antara mereka? Pengalaman saya membuktikan dasar mereka itu adalah nasionalisme, kebangsaan, persatuan, kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak bisa disamakan secara langsung atau secara gebiah-gebiah. Ini kelompok-kelompok kriminal, tidak mudah begitu, kecuali memang ada bukti gitu. Oke, nah ini kita bicara soal bukti tadi, Pak Usman juga sempat menyebutkan bahwa bukti-bukti yang... Tapi kalaupun ada bukti, perlu nggak mereka ditahan? Nah, pembahasan pada waktu KUHAP itu dirancang. Oke. Jadi penahanan hanya boleh dilakukan kalau keadaan terpaksa. Kenapa? Udah ada penyitaan, udah ada penggeledahan. Udah ada aturan mengenai cekal. Udah ada aturan harus ada 2 alat bukti. 4 hal itu sudah menjaga. Ini polisi diberikan kewenangan menahanan, tapi harus dibingkai dengan 4 hal sehingga tidak mudah melakukan penahanan. Untuk apa menahan kalau udah ada 2 alat bukti? Kalau udah ada 2 alat bukti, perlu nggak mereka ditangkap dan ditahan? Ini yang kemudian kami tangkap Pak kalau Wayan. Belum ada alat bukti, gimana mereka ditahan? Saya mau ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, tadi disampaikan oleh Pak Usman dan juga Pak Wayan. Pak Wayan,
Kami tangkap, maksudnya Pak, kami ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, bukti, ini kita ngomongin soal bukti Pak. Tadi Pak Usman bilang bukti yang ditemukan lemah gitu ya untuk menjerat Del Pedro juga kawan-kawan. Kemudian perlu nggak sih sebenarnya ditahan karena tadi ancaman tidak ada gitu ya kalau dari kata Pak Wayan. Pak Yusuf melihatnya seperti apa dari kepolisian untuk menangani kasus Del Pedro dan juga kawan-kawan? Ya, tadi saya kira sepakat dengan Pak Wayan, termasuk Komisi 3, Kompolnas tidak bisa mengintervensi penyidik. Hanya yang dimaksud oleh Pak Susman tadi sangat paham bahwa ya, kita sebagai pengawas memang perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap yang dilakukan oleh penyidik. Nah, terkait dengan ditahan atau tidak ditahan, penyidik sendiri tentu sudah diberikan rambu-rambunya, dasar-dasarnya oleh KUHP. Nah, ada alasan yang sifatnya subjektif, ada alasan yang objektif, menahan atau tidak menahan, tentu itu kewenangannya ada pada penyidik, itu harus kita hormati. Nah, kita bersaran dibebaskan, ya bisa saja, bisa saja kita bebaskan. Kita minta ditangguhkan penahanan, bisa saja dengan alasan-alasan. Yang kedua, terkait dengan alat bukti, sekali lagi bahwa apa yang dimaksud alat bukti di dalam 184 itu sudah kita tanyakan pada penyidik, dan penyidik meyakini bahwa minimal 2 alat bukti itu ada dan sudah ditunjukkan kepada kita, ya itu ya kita hormati. Oleh karena itu ketika ada keraguan terhadap 2 alat bukti itu, maka penyidik siap diuji di dalam pra peradilan. Itulah sikap daripada penyidik Polda Metro Jaya, khususnya terhadap penyidikan terhadap Del Pedro. Oke, baik. Saya mau ke Pak Usman lagi. Pak Usman, perlukah kita sampai ke tahap pra peradilan atau ya udah langsung saja dihentikan penyidikannya kalau misalnya memang kita melihat tidak ada unsur pidana di sana? Ya, saya tetap meminta agar itu dihentikan penyidikannya dan mereka dibebaskan. Setidak-tidaknya kalau memang tidak bisa dihentikan, pemenuhan terhadap penangguhan yang diajukan oleh mereka. Saya kira itu akan lebih menjernihkan permasalahan. Saya mengerti bahwa Del Pedro ini adalah sosok yang sangat berani dalam mendampingi para pelajar yang pada hari Senin tanggal 25 Agustus itu ditangkap oleh kepolisian. Istilahnya diamankan. Nah, belakangan ini ada praktek di mana dalam jumlah ratusan massa atau puluhan massa, ada beberapa yang katakanlah melakukan pelanggaran hukum, lalu bukan orang-orang tertentu saja yang dilakukan pengamanan, tapi seluruhnya diamankan dalam jumlah yang massal, lalu dibawa ke Polda Metro Jaya. Yang menurut Del Pedro, itu adalah para pelajar dan kemudian datanya itu kemudian digunakan untuk mencabut atau meminta pemerintah provinsi agar mencabut KJP mereka, sekaligus juga diserahkan kepada sekolah untuk memberikan sanksi kepada mereka. Nah, kalau sudah demikian halnya, kepolisian bukan saja melanggar hukum acara pidana dalam konteks tidak memberikan surat perintah penangkapan atau penjemputan paksa atau memberikan perlakuan verbal yang bernada intimidatif, tetapi juga lebih jauh bisa dipandang melanggar hak-hak asasi anak gitu. Nah, ini posisi yang saya kira harus dijernihkan. Yang kedua yang juga sangat penting adalah proses pra peradilan itu bisa saja diserahkan, tetapi semakin lama kepolisian menunda ini, semakin kredibilitas kepolisian akan merosot gitu. Padahal kepolisian ditunggu oleh masyarakat di dalam mengungkapkan siapa sesungguhnya dalang kerusuhan di balik Agustus yang kemarin itu, yang menunggangi demonstrasi, yang menciptakan penyulutan-penyulutan kerusuhan, termasuk dugaan keterlibatan anggota TNI. Kalau ada misalnya, itu bagaimana tindak lanjutnya gitu. Jadi saya kira masyarakat sedang menunggu jawaban pihak kepolisian melalui proses penegakan hukum yang adil, termasuk penindakan terhadap mereka yang memperlakukan mahasiswa, pelajar, dan juga aktivis di dalam demonstrasi itu dengan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, menganiaya mereka, memukuli mereka, bahkan kematian salah seorang mahasiswa, Iko, dari Universitas Negeri Semarang misalnya gitu, sebelum ia meninggal dunia, ia mengigau dengan berteriak agar tidak dipukuli oleh pihak kepolisian. Ampun Pak, tolong jangan pukuli saya. Jadi ada banyak kasus di mana aktivis, bahkan beberapa freelance jurnalis
melaporkan kepada kami dengan kondisi luka di muka, luka di wajah, dengan hidung yang patah dan seterusnya. Nah, itu kepolisian harus menindak anggotanya yang melakukan tindakan penyiksaan atau tindakan lain yang merendahkan martabat manusia, termasuk mengungkap keterlibatan anggota-anggota militer atau anggota polisi yang terlibat di balik kerusuhan tersebut. Gitu. Oke, dibandingkan memproses hukum aktivis-aktivis yang mungkin bersuara dan merasa memang tidak melakukan hal yang melanggar hukum, lebih baik fokus ke hal-hal lain. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Yusuf lagi dan juga nanti ke Pak Wayan, tapi saudara jangan beranjak dulu, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas terkait dengan proses hukum terhadap sejumlah aktivis dan juga pendemo yang ditahan imbas dari demo akhir Agustus lalu. Masih bersama kami Saudara Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas, kemudian Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Iwayan Sudirta. Saya mau ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, Anda sudahkah berkomunikasi ataupun misalnya akan memanggil kepolisian terkait dengan proses hukum terhadap para pendemo ini? Yang saya tahu, entahlah di luar pengetahuan saya, inisiatif memanggil mereka belum. Seperti kata tadi, sering mekanisme yang digunakan Komisi 3, mereka menerima audiensi atas permohonan. Maka ketika ada isu-isu pemukulan, ada perlakuan yang tidak wajar, ini harus disampaikan ke Komisi 3 agar Komisi 3 didorong untuk mengagendakan pembahasan untuk mengawasi petugas-petugas yang melanggar hukum. Tapi sebelum itu, kalau saya sepintas nanti ditafsirkan akan memojokkan polisi, tidak. Saya salah satu yang selalu mendorong anggaran polisi itu naik sampai ratusan triliun itu. Sebab saya tahu betapa pentingnya polisi yang baik gitu. Karena itu perlu dikasih anggaran yang cukup. Dan saya melihat sendiri untuk kejadian ini ada salah seorang tokoh masyarakat menelpon saya, Pak, itu ada anak Sumatera Utara kuliah di ISI, sekarang berada dalam tahanan. Dia bertanya dan minta tolong, boleh nggak saya minta tolong? Pertama, jangan anak itu dipukulin. Kedua, dia sekolah, dia mahasiswa, boleh nggak dia mendapat penangguhan? Saya hubungi pengacara di Bali, tolong dibantu. Malam itu juga melalui telepon, pejabat kepolisian Bali itu tanggapnya luar biasa. Saya bilang luar biasa. Pertama, dia pastikan tidak akan ada pemukulan. Pasti. Sehingga malam itu saya sudah bisa memberi kabar pada keluarganya. Soal penangguhan penahanan, nanti kita lihat. Tahu-tahu 2 hari berikutnya penahanan ditangguhkan. Kalau bicara seperti ini, apakah polisi bisa diandalkan? Saya hanya mengatakan sebagian polisi itu masih baik, masih bagus. Dan saya melihat sendiri. Tapi kalau polisi yang baik ini harusnya menjadi contoh yang patut ditiru oleh polisi-polisi lain. Karena kan di daerah lain bertanya, kalau ada yang bisa ditangguhkan seperti halnya di Bali, kenapa di daerah lain tidak? Apa yang membedakannya? Itu dia tuh, Pak, ya. Yang membedakan itulah yang harusnya polisi memperkuat transparansi dalam bekerja. Kenapa berbeda? Jelaskan biar masyarakat bisa terima. Saya juga sampai sekarang kan agak nyesek juga. Kenapa yang di Bali bisa gitu? Kenapa yang di tempat lain tidak? Oleh karena itu yang namanya kerja-kerja polisi dalam melakukan penyidikan, dia harus melakukan penyidikan yang akuntabel. Kalau prinsip-prinsip hukum di negara maju, penyidikan yang akuntabel itu yang seperti apa? Ya, dia menegakkan kesamaan warga negara di depan hukum. Yang kedua, dia harus jujur. Penyidik itu harus jujur. Dia harus objektif. Dan yang paling penting lagi, penyidikan harus
terpercaya hasilnya. Ya. Harus terpercaya. Kalau penyidikan terpercaya, hasil akhirnya putusan pengadilan terpercaya juga. Oke, baik. Yang terakhir, Mas Usman ini kebetulan kan apa maksudnya ditujukan ke saya atau secara umum, tapi saya merasa harus menanggapi pernyataan Mas Usman mengenai dalang itu, Mas. Bisa jadi pengalaman saya dan Mas Usman itu mirip-mirip begitu. Maka himbauan itu jangan dianggap angin lalu. Apa benar mahasiswa ini dalangnya? Betul nggak mahasiswa ini dalangnya sehingga harus ditangkap, harus ditahan, dan tidak diberi penangguhan? Jika bukan dia dalangnya, polisi juga harus transparan untuk hal apa? Buktikan bahwa omongan dia itu betul-betul merupakan hasutan. Buktikan hasutan itu ditujukan pada orang-orang tertentu. Ya. Buktikan orang-orang tertentu itu melakukan pengerusakan. Baik. Buktikan akibat pengerusakan itu merupakan kausalitas antara aktivis ini dengan kerusakan yang ditimbulkan. Oke. Jangan sampai yang menghasut dalang atau orang lain yang kita tidak boleh buruk sangka, lalu yang ditimpakan sebagai penghasut orang-orang yang mendorong adanya demokratisasi, demonstrasi, lalu mereka dianggap penghasut. Oke. Kalau orang berbicara demokrasi dianggap penghasut, masa depan demokrasi kita seperti apa? Baik. Bagaimana kita mengharapkan investasi ke dalam negeri berlimpah kalau demokrasi kita tidak wujudkan kepastian hukum tidak? Oke, Pak Wayan. Ya, saya tangkap Pak Sultan tadi terkait dengan transparansi proses hukum, kemudian bagaimana membuktikan mereka benar-benar bersalah atau tidak. Saya mau ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini kan boleh tadi saya kasih usul sebelum Pak Yusuf? Silakan Pak Usman dulu, silakan Pak. Mungkin Pak Wayan perlu menimbang pembentukan sebuah komisi investigasi di parlemen gitu, agar proses penyelidikan terhadap kerusuhan dan dalangnya, termasuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kritis tadi dari Pak Wayan, itu mungkin akan sangat membantu gitu. Jadi komisi penyelidik yang dibentuk oleh DPR RI, saya kira itu sangat dibutuhkan untuk mencari terang apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa kerusuhan-kerusuhan tersebut. Oke, kira-kira bisa Pak Wayan nanti kira-kira bisa ya, gagasan itu bagus, tapi DPR itu terikat dengan mekanisme, Mas. Tapi ada cara lain yang hasilnya akan sama. Data bahwa data-data pelanggaran polisi, nanti polisinya dipanggil kok. Mas Usman saya minta hadir kalau polisi itu dipanggil, Mas. Oke, siap. Pikiran kita belum berubah, Mas. Sama aja, cuma tempat kita yang berbeda. Oke, ada mekanisme lain yang masuk memanggil polisi ya terkait dengan proses hukum. Kalau betul ada pelanggaran, selama ini saya akan mengusulkan pada pimpinan Komisi 3 untuk memanggil polisi yang melakukan pelanggaran sampai komandannya. Biasanya sampai Kapolda itu dipanggil kalau ada pelanggaran di wilayah itu. Oke, ini kita tunggu nanti. Saya bicara data, bukan Pak Wayan pendapat. Dipanggil mereka yang terduga melanggar sampai ke atas-atasannya. Saya mau ke Pak Yusuf Kapolda. lagi. Sampai ke Poldanya paling tidak baik. Saya selama ini Yusuf, begitu, itu fakta, bukan pendapat saya, bukan keinginan saya. Ya, baik. Nah, tolong Mas Usman mengejar forum seperti itu terwujud. Dan itu praktis banget, Mas. Baik, siap. Hari itu juga ada tindakan biasanya. Hari itu juga ada tindakan. Baik, Pak Yusuf, saya mau ke Anda terkait dengan tadi transparansi, bagaimana kemudian kok ada yang bisa ditangguhkan penahanannya, ada yang tidak, kemudian bagaimana memastikan perlakuannya adil untuk semuanya gitu, yang pantas dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya ya harus dibebaskan. Apakah harus menunggu dulu ngomong ke DPR dulu, ngomong ke kuasa hukum, baru kemudian bisa ditangguhkan penahanannya? Dan bagaimana kemudian dengan proses terkait dengan pencarian dalang dari kerusuhnya demo kemarin? Ya, yang pasti apabila polisi menangkap yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, itu salah, itu pelanggaran. Karena unjuk rasa, demonstrasi itu dijamin konstitusi. Ada undang-undangnya, nomor 9 tahun 1998, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi kalau polisi bertindak menangkap, menahan yang unjuk rasa, itu salah. Itu pelanggaran besar. Oleh karenanya, kami sudah lihat bahwa yang ditahan, yang dilakukan proses penyidikan saat ini bukan melakukan unjuk rasa. Nah, yang diyakini sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Nah, oleh karena itu,
tugas kepolisian dalam hal penyidikan itu kan menyangka, menduga. Nah, sejauh mana akuntabilitas yang mereka sangkakan itulah yang kita awasi. Termasuk Komisi 3 mengawasi itu apabila ingin meminta penjelasan daripada Polda Metro Jaya, yaitu bagian dari kewenangan Komisi 3. Termasuk juga Kompolnas, kami melihat langsung, kami minta penjelasan langsung. Termasuk ketika ada, ya ini nanti jangan sampai jadi paradoks, teman-teman yang Mas Usman sampaikan, ketika menolak penahanan tapi meminta penangguhan penahanan, itu menjadi paradoks. Kalau memang yang dimaksud penahanan itu tidak punya dasar, penangkapan itu tidak punya dasar hukum, maka itu seharusnya tidak perlu meminta penangguhan. Jadi menjadi paradoksnya. Hanya sekali lagi yang kita tuntut dalam hal ini adalah transparansi dan akuntabilitas penyidik. Penyidik harus siap menerima resiko ketika itu apa yang dilakukan di dalam proses penangkapan, penahanan, penyidikan, yang itu diyakini oleh penyidik bahwa ini bukan melakukan kegiatan unjuk rasa sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, maka mereka siap. Nah, kami sendiri Kompolnas ketika melihat memang ada pelanggaran, tentu kami rekomendasikan itu diproses oleh pengawas internal, oleh bidang profesi, oleh Propam. Itu yang tentu kita lakukan. Namun sekali lagi ketika hal kaitannya dengan penahanan, ya kita memang tetap menghormati bahwa penyidik menahan dan tidak menahan itu punya dasar sebagaimana dimaksud di dalam KUHP. Hanya dengan alasan-alasan tertentu itu bisa dilakukan penahanan, itu yang tentu kita akan lihat. Nah, kaitannya dengan anak itu sudah ada saran-saran untuk dilakukan upaya restoratif justice kaitannya dengan yang itu dalam anak, yang itu memang tidak punya kaitan langsung, memang ada perbuatan tapi tidak punya kaitan langsung, ikut-ikutan, itu sudah ada banyak yang dibebaskan, tapi tetap ada upaya restoratif justice, itu yang sudah kita sampaikan. Oke, Pak Yusuf, satu pertanyaan lagi terkait dengan bagaimana kemudian progres terkait pemrosesan hukum terhadap aparat yang bertindak kekerasan, yang melanggar prosedur di lapangan, kemudian juga bagaimana mencari dalang dari rusuh ini, termasuk tadi ada tudingan terkait dengan keterlibatan anggota TNI maupun polisi di sana. Ya, sebagaimana yang sudah sering terjadi ketika ada unjuk rasa dan kemudian menimbulkan pelanggaran hukum, anarkisme, dan itu menimbulkan korban, dan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, itu diproses, dimintain pertanggungjawabannya, sebagaimana yang sudah saat ini juga berjalan, yang kemarin itu 7 anggota yang kaitannya dengan rantis mobil itu diproses, dan di beberapa wilayah yang itu ada dugaan pelanggaran dilakukan oleh anggota itu diproses. Itu kami pantau, kami awasi. Nah, kaitannya dengan apakah ada aktor intelektual di balik kerusuhan itu. Nah, inilah dalam proses penyidikan. Apabila pihak-pihak yang sedang disidik itu bisa ada fakta-fakta yang bisa muncul dari sana, ya tentu itu bisa akan terlihat. Apakah yang dituduhkan menghasut itu, disangkakan menghasut itu dia berdiri sendiri, punya jaringan, jaringan itu apabila ada, ya pasti apabila fakta-faktanya ada itu bisa terungkap. Hanya sekali lagi yang dituntut di sini sejauh mana penyidik transparan dan akuntabel, itu yang akan bisa mengungkapkan apakah memang ada dalangnya atau tidak. Oke, semuanya masih dalam proses penyidikan. Kompolnas menyoroti tadi ya lagi-lagi transparansi proses yang ada di dalamnya. Terakhir saya mau ke Mas Usman, Anda melihatnya ini kan seperti ada pembungkaman gitu ya, kalau banyak orang yang bilang termasuk Anda juga, pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membedakan dan juga melihat rambu-rambunya gitu, di satu sisi kita ingin bebas berpendapat, tapi di sisi lain juga jangan sampai dianggap menghasut atau memprovokasi sehingga bisa diproses hukum. Ya, saya ambil contoh begini ya, misalnya banyak pelajar yang ditangkap itu terafiliasi ke blok politik pelajar. Dan Del Pedro dan kawan-kawan itu juga ditangkap, ditahan terkait dengan unggahan media sosial di Instagram misalnya oleh blok politik pelajar. Beberapa informasi yang saya peroleh dari pihak kepolisian misalnya untuk kami pelajari itu menunjukkan misalnya satu unggahan dari Lokataru
tempat di mana Del Pedro memimpin membuat poster, kira-kira bunyinya begini, Anda pelajar ingin demo, sudah demo, diancam sanksi atau sudah disanksi, kita lawan bareng. Nah, kata-kata kita lawan bareng itu memang ajakan untuk berunjuk rasa. Secara negatif bisa saja disebut menghasut, bisa. Menghasutkan bisa saja menghasut untuk kebaikan atau menghasut unjuk rasa. Itu kalimat yang sangat absurd. Yang kedua, yang ini mungkin lebih bisa ada di abu-abu. Kalimatnya adalah persenjatai diri kalian. Ini kalimat persenjatainya ini mungkin bisa dianggap sebagai seolah-olah ini senjata. Tapi kalimat ujungnya adalah persenjatai kalian dengan konsolidasi. Kalian semua diundang. Itu kalimat-kalimat alegoris gitu, atau misalnya pukul mundur pihak kepolisian, itu sama seperti pukul mundur krisis iklim itu ungkapan-ungkapan metaforik, ungkapan-ungkapan alegoris yang biasanya digunakan oleh para aktivis tanpa dimaksudkan untuk melakukan tindakan kerusuhan atau menyerang manusia yang lain. Atau misalnya ketika Del Pedro di Polda Metro Jaya pada hari Senin malam, dia datang meminta agar pihak Polda membebaskan para pelajar yang ditangkap. Para pelajar itu mengharapkan dukungan Del Pedro dan kawan-kawan. Del Pedro mengatakan bebaskan semua malam ini, bebaskan mereka, karena kalau mereka memang melakukan kerusuhan, kenapa mereka harus dipukuli, kenapa ada yang bonyok, kenapa, dan seterusnya. Kan polisi berargumen ini diamankan, kalau diamankan kenapa ada yang luka-luka, kenapa ada yang berdarah, kenapa ada yang bonyok. Itu pandangan-pandangan Del Pedro yang sangat kritis, yang dugaan saya mungkin menimbulkan ketersinggungan di kalangan Sersa atau di kalangan Polda Metro Jaya, khususnya Satkamnek misalnya, sehingga dalam proses penjemputan paksa Del Pedro juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan Del Pedro yang mungkin kurang menyenangkan dalam tanda petik bagi kepolisian. Nah, jangan sampai itu yang jadi dasar gitu. Apalagi ketika dijemput paksa tidak ada surat penangkapan. Gitu. Nah, kenapa saya ajukan penangguhan penahanan? Karena teman-teman sudah mengajukan itu, tetapi titik tuntutan utama kami, bebaskan mereka sekarang ini, hentikan penyidikan terhadap mereka gitu, hentikan penyidikan ini, karena tidak ada bukti. Kalaupun ada bukti yang tadi saya sebutkan sangat-sangat lemah, dan itu akan merugikan pihak kepolisian sendiri. Dan yang kedua yang terpenting adalah penyelidikan independen, entah itu oleh presiden melalui tim gabungan pencari fakta atau oleh parlemen melalui suatu komisi penyelidik. Itu saya kira akan sangat baik. Saya menghargai tawaran Pak Wayan untuk digelar rapat dengar pendapat dengan pihak Kapolri atau dengan pimpinan lembaga lainnya. Karena hasilnya menurut pengalaman saya saja, Pak Wayan. Ada audiensi, Kapolda diundang tuh hasilnya bisa hari itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Wayan. Lebih cepat. Kita nantikan dari Komisi 3 juga, kemudian bagaimana kita awasi bersama kepolisian dalam proses hukum ini. Jangan sampai mereka yang tidak bersalah, mereka yang hanya ingin berpendapat kemudian dikriminalisasi, tapi mereka yang memang terbukti melakukan itu. Mohon maaf Pak Wayan, sudah habis waktunya Pak Wayan, tapi kita harapkan semoga mereka yang memang pantas untuk diproses hukum, kita proses hukum, tapi bagaimana kemudian yang mereka tidak pantas untuk diproses hukum juga bisa dibebaskan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, Pak Wayan, Pak Yusuf, dan juga Pak Usman. Selamat pagi Bapak-Bapak. Mas Usman, Pak Wayan, sampai ketemu lagi. Saudara jangan beranjak karena kami akan kembali dengan informasi lainnya. Usai pernyataan kontroversial di sebuah media yang dinilai menyakiti hati masyarakat, politisi Partai Gerindra yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR. Informasinya sesaat lagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda, Saudara. Kementerian Luar Negeri menggelar penghormatan terakhir terhadap Zetro Leonardo Purba, staf KBRI yang tewas ditembak di Lima, Peru. Acara penghormatan terakhir dijadwalkan berlangsung pukul 10 pagi ini. Sebelumnya, jenazah almarhum Zetro tiba di Bandara Soekarno-Hatta 9 September 2025 dan disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSUD Gatot Subroto, Jakarta. Pemerintah bekerjasama dengan otoritas Peru untuk menyelidiki penembakan yang menimpa Zetro. Sementara kepolisian Peru menyebut penembakan terhadap korban diduga adalah aksi pembunuh bayaran. Almarhum baru 5 bulan ditugaskan di negara tersebut.
Informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juru kamera Gahniar Febrian. Selamat pagi, Niko. Niko, pukul berapa penghormatan terakhir almarhum Zetro dilaksanakan? Ya, rencananya penghormatan terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terhadap staf KBRI Zetro Leonardo Purba ini akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Okta dan juga saudara. Namun hingga saat ini masih dilakukan persiapan-persiapan di Aula Gedung Pancasila. Sejumlah persiapan masih terus dilakukan, menaruh barang-barang seperti persiapan-persiapan untuk penghormatan terakhir untuk nantinya, sebelum nantinya almarhum akan dimakamkan. Dan kemudian kalau misalnya terkait pejabat-pejabat pemerintah yang hadir, ini masih belum terkonfirmasi apakah siapa saja pejabat-pejabat pemerintah ataukah nanti ada pejabat pemerintah yang hadir. Namun hingga saat ini di Gedung Kementerian Luar Negeri sejauh ini, Okta dan juga saudara, hadir di lokasi ini adalah pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri itu sendiri. Untuk sementara nantinya gladi resik akan dilakukan sebelum nantinya akan dilakukan penghormatan terakhir untuk staf KBRI Zetro Leonardo Purba yang meninggal di Peru 1 September 2025 lalu. Untuk sementara demikian, Okta. Kok hingga kini penyelidikan kasus penembakan sudah sampai mana update-nya, Niko? Sudah ada pelaku yang disebutkan namanya dan lain sebagainya? Ya, sama-sama kita ketahui, Okta dan juga saudara, bahwa Zetro Leonardo Purba ini meninggal di Peru pada 1 September 2025, yang mana ada beberapa luka tembak yang dialami oleh almarhum. Dan juga kalau misalnya berdasarkan keterangan dari otoritas Peru itu sendiri, bahwa aksi pembunuhan yang dilakukan terhadap korban ini merupakan aksi dari pembunuh bayaran. Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia masih terus bekerja sama dengan otoritas Peru, otoritas terkait untuk mengungkap apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari motif pembunuhan tersebut. Dan hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia maupun dari otoritas Peru. Namun yang pasti berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri, negara Indonesia atau Republik Indonesia ini terus berkomitmen kepada keluarga untuk nantinya bisa mengungkap kasus ini secara jelas. Adapun yang kita ketahui bahwa Zetro Leonardo Purba ini merupakan staf KBRI di Lima, Peru yang bekerja kurang lebih baru 5 bulan, yang ditugaskan untuk menjadi kanslerai muda. Dan juga kemarin pada tanggal 9 September 2025 jenazah dari almarhum sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, dan nantinya akan dilangsungkan prosesi penghormatan terakhir oleh Kementerian Luar Negeri di Jakarta, dan kemudian jenazah akan dimakamkan di TPU Sari Mulia Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Demikian, Okta. Ya, nantinya kita tunggu bagaimana pendalamannya. Niko, terakhir ini nantinya prosesinya seperti apa, Niko? Kemudian sudah terlihatkah apakah Menlu juga sudah hadir, dan siapa pejabat yang nantinya atau tamu-tamu yang nantinya hadir dalam prosesi penghormatan terakhir ini? Ya, kalau misalnya pejabat pemerintah belum ada konfirmasi siapa-siapa yang nantinya akan hadir. Namun kalau misalnya berdasarkan pengamatan mata saya sendiri di lingkungan Kementerian Luar Negeri dari pagi tadi, ini pejabat-pejabat pemangku pejabat kepentingan strategis di lingkungan Kementerian Luar Negeri ini sudah hadir untuk mempersiapkan beberapa persiapan yang nantinya akan dilakukan untuk penghormatan terakhir dari Zetro itu sendiri. Seperti nantinya ada beberapa gladi resik yang akan dilakukan. Kemudian nanti setelah dilakukan gladi resik baru nanti dilakukan acara penghormatan terakhir sebelum nantinya almarhum atau jenazah almarhum akan dibawa ke Tangerang Selatan untuk dimakamkan di TPU Sari Mulia. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Gahniar Febrian. Selamat bertugas kembali. Informasi berikutnya, saudara, puluhan titik mulai dari jalan, perkantoran, dan perumahan warga di Gianyar, Bali rusak akibat bencana alam yang terjadi kemarin. Pasca banjir, hari ini sejumlah aparat gabungan mulai membersihkan material. Upaya pembersihan pasca hujan deras dan banjir ini terutama yang terjadi di fasilitas umum seperti jalan raya demi kelancaran kegiatan masyarakat.
Sekda Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widya Utama, memimpin pembersihan Kamis pagi. Dengan menggunakan alat berat dan mengerahkan personel, ditargetkan seluruh titik bencana bisa tertangani dengan cepat. Di Gianyar, Bali sendiri, ada 55 laporan bencana, baik yang berskala kecil, sedang, dan besar pasca hujan deras kemarin. Daerah TNI Polri langsung dengan cepat membantu masyarakat untuk segera bisa menuntaskan bencana ini. Kami sedang dalam proses pengangkutan tanah dan pembersihan dibantu oleh TNI dan juga Polsek ini, sehingga yang berharap di Sukabumi ini masyarakat agar berhati-hati menjaga diri supaya tidak terjadi korban jiwa. Puluhan pengungsi korban banjir Denpasar, Bali masih bertahan di posko pengungsian. Sebagian mereka mulai mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun akibat stres pasca kejadian tempat tinggal mereka yang terendam banjir. Sejumlah pengungsi pun menjalani cek kesehatan oleh petugas. Kebanyakan mereka mengeluhkan pusing karena tensi rendah akibat kepikiran pasca kejadian banjir. Saat ini, para korban banjir masih tersebar di sejumlah titik pengungsian yang ada di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Ini pada sakit tanganku ini, pasti cepet-cepet sedikit ya. Ini makanya minta obat saya ke. Jadi tadi cek kesehatan gitu ya? Iya. Karena stres itu jadi tensinya langsung tinggi. Untuk mengetahui situasi terkini banjir yang terjadi di Bali, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nandang Astika. Selamat pagi, Nandang, bagaimana banjir pagi ini? Apakah sudah surut? Kemudian wilayah mana saja yang dilanda banjir? Bisa saya sampaikan memang pada saat hari ini kondisi banjir sudah berangsur surut, namun di beberapa tempat masih terdapat genangan-genangan seperti itu. Jadi misalkan yang kemarin sempat terjadi banjir parah di Pasar Badung dan Pasar, hingga saat ini di basement Pasar Badung itu juga masih terdapat genangan dan masih dilakukan upaya untuk penyedotan seperti itu. Selain di kawasan Denpasar, di sejumlah titik di beberapa kabupaten, misalkan seperti di Karangasem maupun di Jemberana, Bali, itu juga masih terdapat beberapa titik yang kondisi banjirnya juga masih bergenang seperti itu, Okta. Ada yang sudah surut di beberapa titik, tetapi masih ada yang tergenang. Lantas Nandang, bagaimana dengan pengungsian di sana? Apa saja yang dibutuhkan warga saat ini? Iya, untuk saat ini di pengungsian memang khususnya di Kota Denpasar tersebar di beberapa titik pengungsian. Salah satunya yang ada di Kecamatan Denpasar Timur. Tepatnya saya melaporkan saat ini berada di Banjar Tospati, Desa Kesiman, Kertalangu. Di sini ada sekitar 54 pengungsi dari warga yang kemarin terdampak banjir. Kebanyakan mereka masih enggan dan agak khawatir ketika harus kembali ke rumah masing-masing karena mereka menyampaikan bahwa kondisi banjir kemarin cukup mengagetkan dan mengkhawatirkan bagi mereka. Sehingga mereka masih memilih untuk bertahan sementara di pengungsian ini. Dan saat ini sejumlah pengungsi yang sempat saya mintai keterangan atau saya tanyakan apa kebutuhan yang sebenarnya mendadak atau maksud saya mendesak, mereka menyatakan lebih banyak ke pakaian, terutama pakaian seragam anak-anak mereka untuk sekolah. Jadi karena kondisi ketinggian air yang mencapai 2 meter, seluruh perabotan rumah tangga mereka, pakaian dan alat-alat sekolah itu terendam banjir seperti itu, Oke, kebutuhan sandang maupun juga logistik lainnya sangat dibutuhkan oleh pengungsi saat ini. Nandang, dikatakan tadi ada sejumlah keluhan yang disebutkan oleh warga korban banjir ini. Lantas penanganannya seperti apa yang paling dibutuhkan saat ini? Ya, untuk saat ini pengamanan kalau untuk di pengungsian memang saya sudah melihat kebutuhan pangan sudah cukup mencukupi ya. Jadi artinya sudah banyak kebutuhan pangan termasuk dari makanan nasi dan lain sebagainya ataupun makanan ringan seperti itu sudah ada, dan kemudian juga obat-obatan yang termasuk tenaga kesehatan yang tadi juga melakukan pengecekan kesehatan kepada para pengungsi itu sementara sudah terlihat mencukupi untuk di posko
pengungsian. Dan juga untuk penanganan banjirnya memang di beberapa titik yang masih tergenang, baik itu tergenang air maupun sisa-sisa lumpur banjir, juga sudah mulai dilakukan pembersihan. Termasuk tadi malam Kepala BNPB langsung bersama Gubernur Bali meninjau lokasi di Pasar Badung dan pada saat dilakukan penyedotan di kawasan basement di Pasar Badung. Seperti itu, Okta. Nandang, saat ini penanganan banjir jadi sudah sampai mana supaya tentunya ini mencegah terjadinya banjir kembali? Ya, Okta. Jadi untuk penanganan banjir memang hingga saat ini di kawasan hulu ataupun di kawasan sungai yang mengalir menuju ke Kota Denpasar itu kondisinya masih relatif tinggi ya, namun tidak seperti pada saat kejadian hari kemarin, dan petugas pun juga masih melakukan koordinasi mengenai untuk menjaga aliran sungai biar lebih lancar dan tidak tersumbat. Memang kondisinya pasca banjir ini sejumlah sungai yang mengalir di kawasan Kota Denpasar dipenuhi banyak sampah, sehingga itu juga mengkhawatirkan ketika terjadi hujan kembali sampah-sampah tersebut menyumbat aliran sungai yang ya semoga diharapkan tidak bisa kembali meluap ke pemukiman warga seperti itu, Dokter. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Nandang Astika melaporkan dari Denpasar, Bali. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Politisi Partai Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, mundur dari anggota DPR RI. Hal ini berkaitan dengan ucapan kontroversialnya yang dinilai menyakiti hati masyarakat saat melakukan siniar dengan media beberapa saat lalu. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saudara, Uya Kuya dan istri Astrid Hairunisa mengaku kecewa dengan aksi penjarahan yang terjadi di rumahnya saat demo beberapa waktu lalu. Astrid bilang rumah dan isinya tidak berasal dari gaji sebagai anggota DPR. Mereka juga mengaku sebagai korban fitnah hingga akhirnya masa menjarah rumah pribadinya.
dapatkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke Istana Negara Rabu sore. Ada apa kira-kira? Informasinya usai jeda, saudara. Tetap bersama kami. Saudara, tim gabungan Polda Sumatera Utara bersama TNI menggerebek lokasi judi terbesar yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lebih dari 20 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Inilah detik-detik tim gabungan Jatanras Polda Sumut dan TNI menggerebek sebuah ruko di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang jadi lokasi judi dadu dan tembak ikan. Saat digerebek, sejumlah orang mulai dari bandar, operator hingga pemain sempat berupaya kabur namun gagal. Tim mendapati 6 mesin judi jenis tembak ikan masih dalam kondisi menyala yang dijaga seorang operator. Sedangkan di lapak judi dadu, sang bandar dan 2 kaki tangannya yang berperan sebagai pengutip uang juga ditangkap. Atas perbuatannya, ini terancam penjara selama 10 tahun. Tindakan ataupun penggerebekan merupakan lokasi perjudian yang terbesar di Kabupaten Tanah Karo. Perjudian dadu dan mesin tembak ikan. Kemudian tim gabungan mengamankan 29 orang berikut barang bukti di TKP. Dari 29 orang tersebut, 6 orang kami kembalikan karena yang bersangkutan merupakan penonton. Kemudian yang 23 sesuai dengan perannya masing-masing, ada yang mengumpulkan uang, ada yang sebagai bandar, kemudian ada yang sebagai pemain juga. Kita ke sorotan lain, saudara. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke Istana Negara pada Rabu sore untuk membahas perubahan postur anggaran. Menku Purbaya Yudi bilang ia menghadap Presiden Prabowo usai dari DPR melaporkan perubahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026. Namun, Purbaya enggan membeberkan pos anggaran yang akan diubah. Purbaya menyebut angka-angka dalam era APBN masih bersifat sementara karena sedang didiskusikan bersama DPR. Proses diskusi dengan anggaran dengan DPR itu aja. Tapi ini kan masih diputuskan di DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR, APBN keseluruhan. Untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 mencakup 8 agenda prioritas pembangunan nasional dengan sejumlah pembiayaan, antara lain ketahanan pangan 164,4 triliun rupiah, ketahanan energi 402,4 triliun rupiah, makan bergizi gratis 335 triliun rupiah, pendidikan bermutu 757,8 triliun rupiah. Lalu ada program kesehatan 244 triliun rupiah, pembangunan desa, koperasi dan UMKM 181,8 triliun rupiah, pertahanan semesta 425 triliun rupiah dan akselerasi investasi dan perdagangan 57,7 triliun rupiah. Ditambah dukungan dana antara dan swasta 7.450 triliun rupiah. Indonesia Darurat Ekonomi. Aliansi Ekonomi Indonesia menyampaikan 7 desakan penting dan genting meminta pemerintah segera berbenah. Kondisi ekonomi makin hari makin sulit. Pemerintah diminta tegas membereskan atau bahkan menghentikan salah alokasi anggaran di program populis. Kompas Bisnis akan tanya ke ekonom CSIS Yose Rizal Damuri, sekaligus salah satu penggagas desakan. Sesaat lagi, saudara.
Saudara, kita memasuki segmen Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong. Aliansi Ekonomi Indonesia meminta pemerintah ambil langkah tegas untuk menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia yang berada dalam kondisi darurat. Ada 7 desakan yang disuarakan, mulai dari pembenahan salah alokasi anggaran hingga menyehatkan tata kelola penyelenggaraan negara. Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri dari ekonom dan pemerhati ekonomi menyampaikan 7 desakan darurat ekonomi. Desakan ini adalah akumulasi dampak dari kebijakan ekonomi pemerintah yang membuat rakyat makin timpang. Salah satu perwakilan ekonom Indonesia, Vivi Alatas, bilang kondisi ini terjadi karena banyaknya konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak tepat. Dapat menyimpulkan 2 benang merah dari permasalahan perekonomian ini. Pertama, misalokasi sumber daya yang masif, serta kedua, rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. Menimbang masalah tersebut dan riuhnya persaingan tidak sehat antara elit politik dalam proses bernegara, kami menekankan darurat perbaikan yang nyata atas kesejahteraan masyarakat. Dalam kapasitas sebagai ekonom profesional dan akademisi di bidang ekonomi yang mengemban amanah untuk menyuarakan kesulitan perekonomian yang dirasakan rakyat, dan dengan bela rasa pada kehidupan masyarakat, kami menyampaikan beberapa desakan penting dan genting untuk dapat ditindaklanjuti secara serius oleh berbagai perangkat negara. Sementara itu, ekonom lainnya, Elang Setiawan, bilang penciptaan lapangan kerja makin menyusut, termasuk bagi kalangan muda yang seharusnya menjadi aset bangsa yang krusial. 7 desakan darurat ekonomi yang disuarakan ialah perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Kemudian kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi kepentingan pihak tertentu. Hentikan dominasi negara yang beresiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi termasuk pencabutan TKDN. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis. Dan terakhir, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara. 7 desakan ini bukan datang secara tiba-tiba. Para ekonom pun menegaskan gelombang protes publik harusnya menjadi alarm atas kondisi ekonomi nasional hari ini. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV. Tujuh desakan darurat ekonomi mulai dari salah alokasi anggaran hingga hapus berbagai kebijakan populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal. Lalu apa solusinya yang seharusnya dilakukan pemerintah? Kita tanyakan langsung pada Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies, Yose Rizal Damuri. Pak Yose, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Yose sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Pak Yose, tadi kita sudah melihat 7 tuntutan ekonomi. Apa sebenarnya kalau dari ringkasan Anda, poin pentingnya dari desakan ini? 7 tuntutan ini merangkum kondisi ekonomi Indonesia yang mana dan kegelisahan kelas yang mana sebenarnya? Ya, ini sebenarnya seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Vivi ya di dalam cuplikan tadi, kita melihat para ekonom ini melihat bahwa ada 2 hal penting, adanya misalokasi dari sumber daya. Sumber daya ini artinya bukan saja anggaran ya, tetapi juga resources ekonomi, sumber daya ekonomi yang lainnya yang salah dialokasikan karena memang kebijakannya tidak terlalu mendukung ke arah yang alokasi yang tepat. Kemudian juga ada ini semua juga kembali kepada tata kelola dari perekonomian itu sendiri. Untuk ke pertanyaannya, ini sebenarnya kegelisahan kelas yang mana? Ini sebenarnya kegelisahan seluruh kelas karena kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu menurun kualitasnya. Seluruh kelas ini kelas bawah, menengah, dan juga atas sekalian ya? Ya, semuanya. Oke. Semua tentunya, karena kita melihat bahwa adanya penurunan kualitas yang cukup tajam di dalam kondisi perekonomian saat ini. Ada 6 poin yang kami sebutkan sebagai latar belakang untuk menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian tersebut. Tetapi juga kemudian kita lihat bahwa
ada beberapa poin penting di sana. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang menurun kualitasnya ya. Kualitasnya misalnya kami menyebutkan bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2020 sebelum COVID misalnya, pertumbuhan ekonomi itu 5,4% secara rata-rata dan mampu mengungkit upah real tumbuh sebesar 5,1%. Sementara saat ini pertumbuhan ekonomi yang tetap 5% itu hanya meningkatkan upah real sebesar 1,2%. Jadi kualitasnya sudah menurun. Belum lagi masalah ketersediaan lapangan kerja yang sangat dirasakan terutama oleh para pencari kerja muda, orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan cukup tinggi tetapi tidak bisa terserap oleh lapangan pekerjaan, oleh perekonomian itu sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, hal ini tentunya berpengaruh kepada semua pihak di dalam perekonomian. Mungkin kita menganggap bahwa kelas atas terinsulasi, tetapi tidak, karena mereka juga menjadi driver untuk berbagai aktivitas-aktivitas perekonomian yang lainnya yang akan juga ditentukan atau dipengaruhi oleh kelas-kelas yang lainnya. Dan ini semua tentunya akan berpengaruh, dan kita juga melihat bahwa ini tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga ada masalah sosial di sana, di mana permasalahan ekonomi ini kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi permasalahan sosial yang semakin lama semakin memberatkan. Oke, Pak Yos, ini menarik bahwa semua poin yang disampaikan 7 ini mencakup seluruh yang tadi Anda bilang, kelas. Permasalahan kegelisahan seluruh kelas. Tetapi ada kata misalokasi atau salah anggaran. Maksudnya bagaimana kalau dari analisis Anda? Dan anggaran yang mana sebenarnya? Ya, begini, sejak tahun kemarin, tahun ini bukan tahun kemarin ya, yang ditetapkan oleh sejak tahun kemarin, kita melihat ada perubahan besar-besaran di dalam struktur anggaran kita, terutama struktur spendingnya, struktur pengeluaran, di mana ada beberapa pos-pos baru yang cukup menyita porsi yang cukup besar di dalam anggaran kita. Padahal kita tahu pada saat ini kondisi perekonomian tidak sedang baik-baik saja. Biasanya di dalam dalam ilmu ekonomi ada istilah bahwa anggaran itu seharusnya countercyclical, di mana harus mampu ketika perekonomian sedang berjalan pada mesin rendah, itu anggaran harus mampu untuk meningkatkannya. Nah, sekarang dengan pengeluaran baru yang belum ada infrastrukturnya, ya tentunya ya, belum ada juga mekanisme yang jelas, belum kemungkinan juga kita nggak tahu apakah itu memberikan manfaat yang baik atau tidak kepada perekonomian. Risiko untuk melakukan pengeluaran baru yang belum kita punyai infrastruktur dan mekanismenya ini menjadi tinggi. Belum tentu anggaran yang sudah disediakan memang bisa didisburse karena infrastrukturnya belum ada. Mekanismenya belum ada, prosesnya belum ada. Kemudian kalaupun juga bisa didisburse, bagaimana manfaatnya? Bagaimana multiplier efeknya terhadap perekonomian? Ini semua belum ada, dan belum kita bermain-main dengan risiko yang cukup tinggi dengan adanya alokasi anggaran yang baru tadi. Ya, jadi mungkin memang alokasi anggarannya seharusnya ditetapkan pada berbagai porsi-porsi yang sesuai, begitu ya, yang memang sudah akan memberikan dorongan kepada perekonomian secara lebih cepat lagi. Oke, Mas Jose, yang perlu kami perjelas adalah terkait poin tentang program populis seperti ya kalau kita lihat makan bergizi gratis dan juga koperasi desa yang memang ya begitu gencar dilakukan pada pemerintahan kali ini. Tuntutan aliansi ekonom ini anggaran harus dikurangi atau programnya dihapus karena jadi beban fiskal. Menurut Anda seperti apa? Kalau seperti tadi saya katakan bahwa ini kan adalah alokasi-alokasi anggaran yang baru ya, pos-pos anggaran yang baru yang belum ada sebenarnya infrastrukturnya. Apakah infrastrukturnya kemudian bisa dibangun di dalam waktu yang cepat?
untuk disbursement dari alokasi anggaran tadi. Kemudian manfaatnya itu juga sekali lagi masih dipertanyakan. Mungkin memberikan makan siang, makan bergizi gratis di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, itu memberikan manfaat yang benar, yang cukup tinggi. Tetapi tentunya ada prekondisi di sana. Ya, kita tidak bisa serta-merta meniru apa yang kesuksesan di negara lain, kemudian tiba-tiba kita taruh semuanya di Indonesia. Dan kita belum tentu ini juga memberikan manfaat. Dan yang kedua, selama ini kami tidak melihat bagaimana apakah ada studi-studi yang mendukung untuk makan bergizi gratis ataupun juga koperasi merah putih tadi. Apakah kemudian ada proyek-proyek yang kecil yang sudah dilaksanakan sebelumnya? Apakah kemudian kita juga sudah melihat secara besar, secara menyeluruh dampaknya terhadap perekonomian? Ini semua belum ada. Dan satu lagi tentunya, sekarang ini semua program-program tersebut ditentukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa adanya diskurs yang cukup besar, yang cukup baik. Padahal kita bicara tentang alokasi anggaran yang begitu masif, 171 triliun pada tahun ini ataupun 335 triliun pada tahun mendatang. Hampir sekitar 50% dari dana pendidikan itu pergi ke sana. Ini kan artinya akan mengurangi alokasi di tempat-tempat yang lain yang mungkin memang kita masih perlukan dan memberikan manfaat yang lebih besar serta juga lebih pasti bahwa akan didisburse secara pasti. Pak Yose, Anda mau bilang atau memprediksi bahwa program-program yang baru yang infrastrukturnya masih belum lengkap atau bahkan belum ada, ini kemungkinan dengan anggaran besar untuk program tersebut bisa, ya kita bilang masih belum bisa berjalan lebih baik lagi ke depan seperti yang Anda prediksi tadi. Betul seperti itu? Kita masih perlu belajar lagi sebenarnya. Oleh karena itu, kalau memang ini harusnya dijalankan pada tingkatan proyek dulu, pada tingkatan yang mungkin kita perlu evaluasi dan monitoring terus-menerus, bukan di dalam skala yang begitu masif dan menyita anggaran yang begitu besar. Oke, Pak Yose, selain permasalahan teknis tadi, ini pun juga ada permasalahan-permasalahan lain yang dirasa bisa menjadi ganjalan dalam proses ekonomi di negara kita. Salah satunya adalah perizinan yang dirasa masih berbelit terutama di birokrasi. Apakah betul seperti itu? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Oke. Terima kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan juga narasumber saya Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies. Pak Yose, saya lanjutkan tadi terkait dengan soal perizinan. Di poin deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi. Untuk mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor ini. Bukankah sebenarnya TKDN ini masih perlu untuk menghadang impor Cina, lalu deregulasikan sudah jalan sampai saat ini dan Undang-Undang Cipta Kerja justru mengusiknya. Ini apa penjelasan atau analisis Anda soal ini? Ya, berbagai kebijakan-kebijakan yang ada ini sekarang sebenarnya sudah bukan satu hal yang yang baru ya. Ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah banyak studi, termasuk studi dari kami sendiri di di CSIS yang memperlihatkan semuanya ini berdampaknya negatif, berdampak terhadap produktivitas, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap pembangunan industri dan lain-lainnya. Seperti TKDN misalnya. TKDN mungkin cukup baik kalau memang kita sudah bisa lakukan, kita sudah punya kemampuan untuk mensuplai berbagai kandungan itu dan memproduksi berbagai part dan
komponen di dalam negeri. Tapi kalau nggak ada, akhirnya industri hilirnya akan terkena. Dan ini sudah terlihat sekali selama beberapa tahun belakangan. Bagaimana industri hilir kita sekarang ini sudah tidak lagi mampu bersaing karena keterbatasan bahan baku salah satunya. Nah, begitu juga dengan kuota import. Kuota import itu sekali lagi ini juga memperlihatkan bagaimana kita tidak lagi mampu mendapatkan berbagai bahan baku, part dan komponen yang mungkin kita perlukan untuk proses produksi selanjutnya. Import itu kan bukan cuma bahan konsumsi. Bukan cuma barang konsumsi, tapi yang lebih penting 75% dari import Indonesia itu adalah bahan baku yang kita perlukan untuk proses produksi lainnya. Kalau proses ini bahan bakunya mahal karena adanya kuota dan lain-lainnya, tentunya competitiveness dari industri kita pun juga tidak akan menjadi lebih baik. Nah, tadi ada pertanyaan, ini kan kita perlukan untuk mencegah import misalnya dari Cina. Nah, kita ada kesalahan berpikir sebenarnya. Sering sekali kita salah berpikir. Kalau untuk menyetop import ataupun juga mengurangi import tadi, kita memerlukan aturan-aturan baru. Padahal permasalahannya bukan di aturannya. Kita sudah cukup punya aturan yang banyak, tetapi pada implementasinya. Kebanyakan barang-barang yang datang masuk ke Indonesia itu adalah barang-barang ilegal. Dan itu kenapa bisa ilegal? Karena aturan-aturannya tidak dijalankan dengan baik. Ya. Jadi ini masalah implementasi jangan di mix, jangan disalahpahami dengan aturan. Kita bukan kekurangan aturan. Kita cukup punya banyak aturan, bahkan yang aturan itu memberatkan. Yang ada adalah implementasi dari aturan tersebut. Implementasi ini yang pada akhirnya Pak Yose ada tuntutannya terkait dengan kembalikan independensi dari Bank Indonesia, selain itu juga dengan BPS. Apa maksud dari tuntutan ini kalau melihat? Apakah mungkin saja data-data dan kebijakan yang dikeluarkan lembaga ini tidak menggambarkan kondisi ekonomi realnya? Apakah kalau kita lihat Bank Indonesia sekarang menanggung beban fiskal dan data BPS dipersolek? Ya. Nah, ini sesuatu dua hal yang berbeda ya, tetapi pada prinsipnya adalah independensi dan kredibilitas. Oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral seharusnya memang fokusnya, tugasnya adalah menjaga moneter. Walaupun memang di dalam Undang-Undang P2SK yang baru kita melihat bahwa ada keinginan atau ada keharusan Bank Indonesia, bank sentral ini untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi itu bukan tugas utama dari Bank Indonesia. Yang paling penting adalah menjaga kondisi moneter, kondisi perekonomian. Jadinya kalau sekarang ini burden sharing itu diberikan kemana-mana, ini kelihatannya sudah menyalahi marwah dari Bank Sentral itu sendiri. Burden sharing mungkin diperlukan ketika kondisinya emergency di dalam kondisi COVID kemarin ini. Tetapi kalau tidak ada keharusannya hanya untuk membiayai program-program pemerintah yang tadi sudah kita bahas tadi, yang begitu besar, begitu masif, sementara kita nggak punya uang. Tentunya ini berimplikasi kepada perekonomian secara besar. Oleh karena itu kembalikan independensi dari Bank Sentral ini menjadi salah satu tuntutan yang paling utama juga bagi dari kami Partai Ekonomi. Oke Pak Yose, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan masukan kepada pemerintah terkait bagaimana menangani persoalan ekonomi yang dirasakan seperti Anda bilang tadi seluruh kelas Indonesia. Mengejutkan, tetapi ini menjadi PR yang perlu dicarikan solusinya oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih Pak Yose. Sehat-sehat. Terima kasih. Mari. Saudara jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami hadirkan jelang perayaan Harmonesia 14 tahun Kompas TV. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Terdakwa pembunuhan mutilasi perempuan dalam koper merah dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Vonis tersebut lebih ringan dengan tuntutan vonis mati dari jaksa penuntut umum. Terdakwa Rohmat Trihartanto menjalani sidang putusan kasus mutilasi perempuan dalam koper merah di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman diberikan setelah terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sementara itu, usai sidang, jaksa penuntut umum akan melakukan banding agar hukuman yang diberikan sesuai tuntutannya, yakni hukuman mati. Hari ini majelis telah memutuskan perkara untuk perkara mutilasi atas nama terdakwa Rohmat. Yang kita yang kita setuju itu karena majelis pendapat dengan kita. Pasal yang kita dakwakan, majelis pendapat 340 itu yang penting. Unsur rencana sudah terbukti, hanya soal rahmat yang berbeda. Pendapat majelis mungkin seumur hidup kita hukuman mati, tapi kita ada upaya hukum untuk upaya hukum banding. Sebelumnya terdakwa membunuh seorang perempuan warga Blitar di sebuah hotel di Kota Kediri Januari 2025 lalu. Pembunuhan berencana itu dilatar belakangi sakit hati dan cemburu terdakwa terhadap korban. Terdakwa membunuh dengan cara memutilasi korban lalu membuangnya di sejumlah daerah seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Informasi lainnya, saudara, politisi Partai Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, mundur dari DPR RI. Hal ini berkaitan dengan ucapan kontroversialnya yang dinilai menyakiti hati masyarakat saat melakukan siniar dengan media beberapa waktu lalu. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Sejumlah persiapan dilakukan menjelang syukuran HUT ke-14 Kompas TV di Jakarta. Malam puncak nanti akan diisi penampilan sejumlah musisi hingga komedian. HUT ke-14 Kompas TV bertemakan Harmonesia. Kompas TV menegaskan komitmennya untuk menjaga keselarasan dan menghormati perbedaan pendapat di tengah gejolak nasional dan dunia. Sejumlah persiapan pun terus dilakukan. Lalu seperti apa persiapan syukuran HUT ke-14 Kompas TV, saudara? Selengkapnya akan kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Friska Emmanuel. Selamat pagi Nanda, pagi hari ini apa saja yang sudah disiapkan untuk malam nanti? Selamat pagi Bremana, kalau saya lihat pagi hari ini memang belum banyak aktivitas mengingat acara baru akan diselenggarakan 19.30 waktu Indonesia Barat nanti malam. Hanya beberapa kegiatan di dalam, tapi sebelum ke dalam Bremana kita akan lihat bagaimana situasi ataupun layout begitu ya di depan dari ballroom tempat pelaksanaan HUT Kompas TV yang ke-14. Di sisi kanan saya kita akan mengintip sedikit
Bagaimana dan juga saudara, ini adalah backdrop dari red carpet. Karena kalau Anda bisa lihat di sini ada sisi red carpet yang memang masih tertutup terpal yang akan digunakan nanti malam. Nah, area luar sudah, kita akan intip ke area dalam seperti apa. Seperti tadi saya sampaikan, setibanya di lokasi, di venue, sekitar pukul 7 pagi tadi memang baru ada tim yang memang melakukan beberapa set-set di bagian panggung. Nah, sekarang salah satunya dari sisi bagian dalam kita sudah tiba di sini. Bagaimana? Saya akan ajak Anda untuk lihat dulu ke sisi sebelah kanan saya ataupun bagaimana layout dari venue ataupun ballroom yang akan digunakan di hari ulang tahun Kompas TV yang ke-14 nanti malam. Nah, kalau dari sisi panggungnya seperti apa? Seperti ini bagaimana? Jadi tampilannya, ini layoutnya akan digunakan nanti malam dengan finishing yang tengah dilakukan oleh kru yang tengah bertugas. Dan kalau Anda lihat di sini bagaimana ada judul besar ataupun tema yang kami usung, Kompas TV usung pada ulang tahun ini adalah Harmonesia, yang merupakan singkatan dari Harmoni Indonesia. Karena bagaimana juga saudara, saya pribadi sudah 3 tahun menyampaikan kondisi pagi hari di pelaksanaan ulang tahun Kompas TV setiap tahunnya. Ini merupakan tahun ketiga. Jadi kalau saya melihat bagaimana tahun ini tampaknya berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana juga dengan tema yang diusung ini memiliki harapan yang begitu besar. Karena kenapa? Harmoni Indonesia di tengah dinamika yang terjadi di Indonesia saat ini, tentu harapannya keselarasan, keserasian ini akan tetap menjaga persatuan Indonesia saat ini. Tentunya untuk bisa mensejahterakan, tujuan bersamanya adalah sejahtera rakyat itu sendiri. Nah, bagaimana juga saudara, lagi-lagi di 14 tahun perjalanan Kompas TV bersamaan dengan bagaimana kondisi bersama dengan kondisi bangsa selama 14 tahun, tentunya Kompas TV selalu berkomitmen untuk bisa mengabarkan dan juga menyuarakan informasi aktual, terpercaya, independen untuk rakyat. Karena kenapa? Kalau saya bisa mengingat kembali apa yang menjadi pesan oleh pendiri ataupun pemimpin dari Kompas mendiang Bapak Yaakob Utama, bahwa media memang berkomitmen untuk menyuarakan kebenaran untuk rakyat, dan Kompas TV selalu berupaya untuk bisa menempatkan diri di hati rakyat. Dan ini menjadi favorit saya, kutipan tidak ada suara yang terlalu kecil untuk didengar. Kemudian yang menjadi harapannya adalah pada pagi ini, seperti biasanya kalau saya tutup dengan laporannya dengan sebuah pantun, tapi saya ingin menutup laporan saya pagi hari ini dengan sebuah kutipan dari mendiang Bapak Yaakob Utama terkait dengan bagaimana ini cocok juga untuk kita resapi dengan bagaimana kondisi kebatinan di Indonesia saat ini, tentunya dengan tadi lagi menyambung dari Harmoni Indonesia atau Harmonesia di perayaan ke-14 tahun Kompas TV, bahwa modal untuk menghadapi tantangan zaman ada 4, yakni rendah hati, humanisme, transendental, intuisi intelektual, dan juga profesionalisme. Kami terus berkomitmen untuk bisa menyuarakan apapun itu terkecil untuk kepentingan rakyat. Sementara demikian, bagaimana? Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nanda Aprilia dan juga juru kamera Veriska Immanuel langsung dari persiapan HUT ke-14 Kompas TV nanti malam. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, jangan lupa saksikan nanti perayaan HUT ke-14 Kompas TV pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Kami akan kembali dengan informasi militer Nepal melakukan patroli di banyak sudut jalan kota Kathmandu dan wilayah lainnya pasca demo menggulingkan rezim pemerintahan. Akibat demo rusuh ini, 22 orang tewas. Informasinya sesaat lagi. Militer Nepal melakukan patroli di berbagai sudut jalan kota Kathmandu dan wilayah lainnya pasca demo gulingkan rezim pemerintahan ini dilakukan guna memulihkan dan mengembalikan ketertiban dalam negeri. Saat patroli, militer Nepal sempat melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa yang masih melakukan demonstrasi. Selain patroli,
militer Nepal juga membatasi aktivitas pasca demo. Sebelumnya, aksi demo gulingkan rezim pemerintah dilakukan setelah warga geram atas sejumlah kebijakan dan dugaan korupsi sejumlah pejabat. Otoritas setempat menghitung 25 orang tewas dalam kericuhan akibat aksi demo di Nepal. Sementara itu, negosiasi antara perwakilan dan para pengunjuk rasa dimulai pada siang hari di markas besar tentara Nepal. Namun demikian, belum ada keputusan yang dicapai. Salah satu perwakilan warga mengusulkan mantan Ketua Mahkamah Agung, Susila Karki, untuk memimpin pemerintahan sementara, meski sekelompok warga lainnya menolak Karki memimpin. Sebelumnya, militer Nepal terpaksa mengambil alih pemerintahan setelah polisi dinilai gagal meredam amuk warga. Sebelumnya, kerusuhan yang terjadi sejak Senin kemarin terus berlanjut, saudara. Meski Perdana Menteri Nepal, Sharma Oli, telah mengundurkan diri. Kerusuhan dipicu sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya larangan warga menggunakan media sosial. Selain itu, dugaan korupsi pejabat pemerintah, meningkatnya pengangguran, hingga gaya hidup mewah keluarga pejabat jadi pemicu terjadinya kemarahan warga. Ya, saudara, jangan lupa terus saksikan Kompas TV. Sampai Indonesia Pagi hari ini kami akhirnya saya Brema Ratenaya. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.